Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Sampai jumpa lagi ya dalam pembelajaran PPKN hari ini dengan Bapak. Untuk itu, untuk supaya kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita memanjatkan doa terlebih dahulu. Untuk berdoa silahkan kepada kalian untuk memimpin doa. Siapa saja yang mau jadi pemimpin, silahkan. Ya, Pak. Silahkan, Ade. Endang, ya, maaf. Ya, baik rekan-rekan. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berlanjut ke pembelajaran, mari kita cek kesiapan kita ya. Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap, Kelapihan kelasnya, kelapihan pakaiannya sudah rapi semua? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Udah. Terima kasih. Untuk sebelum melanjutkan ke berikutnya, mari kita untuk menambah rasa nasionalisme kita, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Mari kita mulai hitungan dari 1, 2, 3 ya nanti. Bapak hitung. 1, 2, 3. Proklamasi sedia berkorban untukmu. Rakyat adil, makmur, di bangsa, ayo maju, ayo maju. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan nasionalisme kita semakin meningkat ya. Nah, untuk itu Bapak akan coba mengecek kehadiran kalian. Apakah di sini hadir semua hari ini? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oh ya, terima kasih. Kalian rajin-rajin semua ya. Adapun sekarang kita lanjut, mari Bapak menyampaikan dulu tentang tujuan pembelajaran hari ini. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu kita materinya dulu. Materinya itu tentang norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu pertama bersyukur atas keberadaan norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dan mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan baik. Kemudian menguraikan materi pembelajaran tentang norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian bermasyarakat, berbangsa dan bernegara hari dalam masyarakat apa itu dengan maaf ya. Nah, kemudian menyajikan hasil pengamatan tentang norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, itu tujuan pembelajaran hari ini. Nah, berkaitan dengan pembelajaran hari ini, apakah kalian itu mungkin masih ingat pelajaran minggu sebelumnya atau pertemuan sebelumnya? Materi apa? Masih, Pak. Nah, Pak, gimana? Masih, Gimana? Pak. Masih. Itu, Pak, tentang Pancasila. apa lagi? Pancasila sebagai Dasar negara, Pak. Negara, Pak. Nah, bagus ya, Dedi, cerdas sekali ya, masih ingat.
selanjutnya untuk itu mari kita berpikir ya, apa hubungannya antara norma-norma dalam masyarakat Indonesia dengan Pancasila ya. Nah ini ya ada sebuah pertanyaan bagi kalian mungkin. Menurut pendapatmu apakah ada kaitannya dengan materi sebelumnya yaitu Pancasila sebagai dasar negara dengan norma-norma masyarakat yang ada di Indonesia? Kira-kira hubungannya apa? Hubungannya Kira-kira. Endang silahkan. ada Pak. Misalnya yang norma yang saya tahu norma agama dengan Pancasila itu kan norma agama itu ada dalam poin nomor 1 Ketuhanan Yang Maha Esa, itu kaitannya Pak. Oh iya, ya. Terima kasih ya, bagus sekali jawabannya. Ada yang lain mungkin? Ada Pak, kayak norma hukum itu semua ada dari mulai sila kedua sampai ke-5. Ya, bagus sekali ya dari Dasep. Nah, maka kalau kita kaitkannya dengan materi sebelumnya, yaitu tentang Pancasila sebagai dasar negara, maka norma-norma itu adalah bagian dari Pancasila juga. Karena apa? Karena Pancasila itu sebagai sumber daripada segala sumber hukum di Indonesia. Itu mungkin ya. Nah, mari kita melanjutkan ke penjelasan materi ya. Nah, norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dijunjung oleh kelompok masyarakat dan menjadi perwujudan dari nilai yang dianut oleh sekelompok masyarakat. Kemudian ada norma agama, ada norma kesopanan, ada norma kesusilaan, ada norma hukum. Kemudian norma agama itu kalian bisa lihat mungkin ya, apa itu norma agama? Itu aturan yang bersumber pada hukum agama atau kita berasal dari masa. Kemudian norma kesusilaan adalah aturan-aturan yang berasal dari yang berkaitan dengan bisikan kalbu ya. Kemudian norma kesopanan adalah aturan atau kaidah yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari tata kelakuan ya, dan atau tata krama atau kebiasaan dalam masyarakat. Kemudian norma hukum yaitu peraturan tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib, yaitu pemerintahan ya, yang memiliki wewenangnya. Nah, kemudian selanjutnya sebelum ke apa itu pembahasan diskusi ya, nanti kalian langkah baiknya untuk apa itu melihat video tayangan ya. Nanti Bapak persiapkan dulu nih. Pak, nggak ada suaranya Pak. Kebetulan itu caranya nggak bisa ditayangkan ya, ada gangguan teknis di komputer nih. Nah, jadi nggak apa-apa lah.
Bapak tayangkan gambarnya saja lah ya. Gambarnya saja. Ada gangguan teknis. Nah, ini aja gambarnya saja. Videonya tadi ada gangguan di laptop ya. Kemudian sekarang ini gambarnya bisa dilihat ya. Gambar ini yaitu gambar tentang apa kira-kira ini. Ya, kalian bisa amati, bisa lihat mungkin ada beberapa gambar di sini. Nah, itu. Kemudian ada juga di sini. Karena sebetulnya Bapak ini tadi ingin menayangkan video, cuman karena ada gangguan teknis di laptop ya, jadi nggak bisa ditayangkan. Kemudian ini gambarnya sama saja lah. Nah, itu. Nah, dengan melihat apa itu gambar tadi ya, kalian silahkan nanti untuk berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing ya, berdiskusi untuk memecahkan apa itu permasalahannya, kira-kira masalah apa itu yang terjadi di situ. Kalian analisis apa itu, masalah apa itu kira-kira. Nah, itu kalian silahkan untuk menganalisisnya di situ, berdiskusi sesuai dengan kelompoknya masing-masing yang sudah kalian buat ya, yang sudah kalian buat mungkin, atau mau dibuat lagi yang baru kelompoknya yang sudah atau yang sudah ada. Jadi aja Pak. Buat lagi. Udah aja yang itu aja Pak. Berarti kita tetap dibagi 3 kelompok ya, yang kemarin. Nah, silahkan kalian untuk berdiskusi nanti tentang materi-materi di sini ya. Nanti LKPD-nya Bapak sampaikan ya, LKPD-nya Bapak sampaikan nanti di sini. Maaf. Nah, ini kalau bentuk tampilan LKPD-nya seperti ini ya. Kalian di sini silakan mengamati berbagai perilaku-perilaku yang ada dalam masyarakat sehari-hari ya. Di sini baik di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat ya. Silakan kalian analisis. Untuk itu Bapak akan berikan kesempatan mungkin beberapa menit ya, silakan kalian untuk berdiskusi ya. Silakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan, jadi kalian mencari, temukan fakta-fakta apa yang bisa kalian temukan dari gambar tersebut ya. Kebetulan videonya nggak bisa tayang ya, nggak apa-apa lah ya. Silakan dari gambar saja. LKPD-nya Bapak bagikan ya. Ya, silahkan terus berdiskusi ya. Jangan lupa kalian harus aktif dalam diskusinya. Tidak boleh saling mengandalkan. Harus tetap kerjasama ya, kolaboratif, kompak ya, supaya kalian mendapatkan nilai yang bagus. Karena ini dalam kalian berdiskusi itu Bapak selalu menilai ya, dari mulai keterampilannya, sikapnya, pengetahuan kalian gitu dalam kerjasamanya. Nah, itu Bapak mungkin akan terus memantau ya. Nah, Iya, jadi Pak. tetap aktif ya. Tuh. Ya Pak. Sisi. Gimana? Ada yang sudah selesai? Ya? Belum Pak, masih Pak. Silakan. Jadi kalian coba telaah ya gambar-gambar tersebut, kira-kira apa yang menjadi ciri fakta-fakta dari hasil pengamatan kalian itu terhadap gambar ya. Fakta apa yang bisa kalian lihat dari situ? Ya Pak.
maaf. Tadi sakit perut, baru datang. Oh ya, nggak apa-apa. Cepat sembuh ya, karena ya cepat sembuh. Kasih. Silakan bekerja sama lagi ya, bergabung dengan kelompoknya. Pak, sudah Pak. Ya, boleh. Silakan mau presentasi langsung. Ya boleh Pak. Saya dari kelompok 1 Pak. Silakan. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Saya wabarakatuh. akan mempresentasikan hasil analisis kelompok 1 gambar nomor 1. Ya, silakan. Menggambarkan tentang ketaatan, kepatuhan, dan sopan santun Pak. Bagus sekali, Nang ya. Bagus Ya, sekali, Pak. cerdas Terus sekali. gambar yang keduanya itu menggambarkan tentang pelanggaran hukum yang dilakukan oleh siswa atau anak di bawah umur Pak. Betul sekali ya, itu cocok sekali jawabannya. Ya, mungkin ada tambahan lain lagi dari yang lainnya atau ada pendapatnya? Silakan. Terima kasih Endang ya. Ya Sudah Pak. menjawab. Silakan yang lain. Saya kelompok 2, Pak. Silakan Dasep. Kelompok 2 berdasarkan hasil analisisnya, gambar yang bagian pertama yaitu ketaatan dan kepatuhan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ya, itu. Gambar yang keduanya menggambarkan kesombongan dan keangkuhan yang secara tidak langsung tidak memberikan kesempatan kepada ibu yang sedang hamil untuk duduk. Ya, betul sekali. Jadi di sini di gambar kedua ini yang pertama taat ya kepada Tuhan sesuai dengan norma agama. Kemudian yang kedua itu mereka itu ada seseorang yang tidak mau memberikan kesempatan kepada orang yang sebetulnya lebih diprioritaskan ya atau lebih diutamakan yang sedang hamil itu. Bagus sekali Dasep jawabannya. Terima kasih ya. Selanjutnya satu kelompok lagi mungkin dari gambar kelompok 3. Silahkan. Kelompok 3. Saya Pak. Silakan Ade. Ya, menurut analisis dari kelompok 3, gambar ke-1 itu menggambarkan seorang tidak jujur. Gambar kedua itu menggambarkan ketaatan dan kepedulian terhadap orang tua. Itu mungkin Pak. Bagus sekali ya. Yang pertama gambarnya itu anak yang sedang mencontek terhadap temannya. Berarti dia itu perbuatan yang tidak jujur ya. Tidak jujur. Kemudian yang kedua itu anak yang taat terhadap orang tuanya. Nah, itu jadi perilaku-perilaku tersebut itu sangat sangat bisa membuat kita jadi gambaran lah. Jadi gambaran buat kita yaitu mana yang perbuatan yang taat, mana yang melanggar hukum apapun itu ya, atau norma-norma yang lainnya, melanggar norma agama atau taat terhadap norma agama, itu kita bisa membeda-bedakannya dari fakta-fakta tersebut yang ada dalam gambar ya. Dan mungkin ada tanggapan lain dari yang lainnya? Boleh, silahkan. Ada tambahan lagi, silahkan. Cukup, Pak. Jelas, Cukup. Pak. Ya, kalau begitu, mari ya. Kalau begitu silahkan dikumpulkan nanti ya itunya itu LKPD-nya, jawabannya silahkan dikumpulkan nanti oleh setiap kelompoknya, dikumpulkan nanti diendang ya di KM ya, silahkan. Ya Pak, nanti saya ambil Pak. Ya, terima kasih ya Endang ya sudah membantu Bapak. Sama-sama Pak. Sekarang mungkin setelah selesai kalian itu kira-kira apa yang kalian rasakan setelah pembelajaran setelah kalian berdiskusi tadi ya, dari mulai pendekatan gambar ya, kemudian berdiskusi sehingga menemukan jawaban-jawaban dari fakta tersebut, kemudian kira-kira apa yang ingin kalian sampaikan? Silakan, ada yang berani untuk menyampaikannya? Silakan. Untuk merefleksi diri lah. Ya, merefleksi diri
Kira-kira setelah belajar itu bagaimana kalian itu kira-kira? Sebelum kita masuk nanti ada yang menyimpulkan mungkin ya dari kalian ya. Silakan. Ya. Atau langsung silakan untuk merefleksinya melalui kesimpulan saja lah ya. Melalui kesimpulan saja. Silakan. Boleh ada yang mau menyimpulkan? Silakan. Lina mau menyimpulkan dari apa itu dari kegiatan pembelajaran tadi atau hasil diskusi tadi, silakan. Kelompok 1 siapa yang menyimpulkan? Kelompok 1 siapa? Ada? Ada? Kelompok 2? Boleh awal untuk menyimpulkan. Gustri ada menyimpulkan. Baiklah, kalau tidak ada yang mau menyimpulkan, kita simpulkan aja bareng-bareng ya tentang apa itu gambar tadi ya, setelah selesai tadi ya. Nah, kalau kita bisa simpulkan dari hasil pembelajaran tadi, maka kita bisa tarik kesimpulannya yaitu bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, ya norma-norma sangat penting untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat agar tercipta ketertiban, keselarasan, keseimbangan, ya, keharmonisan, dan keadilan. Ya. Nah, itu berarti intinya norma itu sangat penting dalam kehidupan. Kehidupan akan baik jika tidak ada norma, baik itu norma agama, norma apalagi? Norma apalagi? Sopanan, lanjut norma Hukum. Kesusilaan. Ya, terus norma hukum. Ya, betul sekali. Nah, untuk itu sebelum Bapak mengakhiri ya, atau sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, maka kalian silakan di sini untuk menjawab soal-soal ini, tapi ini nggak apa-apa nanti ya, kalian karena waktunya kita tidak cukup, silakan dikerjakan. Nanti boleh untuk pertemuan yang akan datang dikumpulkan saja, yaitu ini mungkin sebagai apa itu tugasnya buat kalian setelah pembelajaran ini ada ya, selesai atau uraian, soal uraian. Silakan kalian catat dan akan kalian jawab nanti ya masing-masing untuk memperdalam pengetahuan kita. Itu mungkin ya dari Bapak untuk hari ini. Nah, sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran hari ini, mungkin untuk pelajaran berikutnya atau materi pelajaran berikutnya yaitu tentang materinya apa ya? Materinya tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu ya kalian pelajari di rumah, dibaca-baca supaya nanti pas ketika masuk kalian sudah cukup ada pengetahuan tentang materi tersebut ya itu. Boleh searching di Google, di internet dan lain-lain. Itu mungkin ya. Sebelum Bapak tutup silahkan pimpin dulu doa oleh ketua kelasnya, oleh Endang ya, silahkan pimpin doa untuk penutupannya ya, silahkan. Ya, baik, Pak. Kepada Anda. Ya baik Pak. Rekan-rekan, sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap semangat ya kalian ya untuk belajar selanjutnya ya. Semangat Pak. Ya, Pak. Itu saja dari Bapak untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan buat kalian juga dan menambah keberkahan buat kita semua ya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.